Apakah aktivitas Kiai Hasyim Asy'ari sehari-hari? Apakah beliau hanya fokus mengaji saja? Bagaimana pengurus NU zaman awal dulu? Dalam buku berjudul Hadratus Syah Kiai Hasyim Asy'ari di Mata Santri, Kiai Haji Mochid Muzadi, sebagai yang pernah mondok di Tebu Ireng era Kiai Hasyim, menuturkan cerita-cerita yang begitu menarik dan penuh keteladanan. Tentunya adalah dari Kiai Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional, pendiri Nahdlatul Ulama, serta guru dari para banyak kiai di Nusantara. Setahu saya ia mengajar, di samping kiai juga punya sawah, beliau juga pedagang. Demikian cerita Kiai Mochid. Di Tebu Ireng itu istilah libur diganti dengan istilah pon. Jika Kiai Hasyim tidak mengajar, santri-santri akan bilang pon. Arti dari pon itu adalah libur. Mengapa demikian? Ceritanya ternyata begini. Dulu setiap pon, istilah kalender Jawa, Kiai Hasyim itu pergi ke Pasar Jombang, tepatnya ke Pasar Kuda. Beliau berada di Pasar Kuda itu bukan berarti hobi pacuan kuda. Kenapa? Karena beliau dulu adalah pedagang kuda. Ketika hari pon tiba, serta sedang berada di pasar, beliau tidak mengajar maka santri-santri. Nah, kemudian para santri punya istilah untuk mengganti kata libur menjadi pon. Sebagai salah satu deklarator Nahdlatul Tujar, menurut Kiai Mochid, secara ekonomi Kiai Hasyim sudah mandiri. Ya, ini bedanya Kiai Hasyim dengan kiai lain, tuturnya. Waktu dulu jangan ditanya, kiai menunggu di Sumbang Bupati. Untuk acara mauludan, kiai bikin sendiri begitu saja, tanpa proposal, tanpa apa-apa. Sekarang itu santri puinter-puinter membuat proposal. Proposal yang dulu itu artinya suatu rancangan kegiatan acara, tapi sekarang itu proposal diartikan permintaan sumbangan. Lanjut beliau menceritakan. Bagaimana awal-awal pengurus NU di era Kiai Hasyim? Terkait dengan pengurus NU, Kiai Mochid mengatakan, dulu tidak ada pengurus cabang NU budal atau berangkat ke muktamar minta bekal transportasi ke bupati. Nggak ada itu. Diberi bekal nggak mau. Ini bedanya kiai dulu dengan sekarang. Mereka mandiri ekonomi. Lebih tandas lagi Kiai Mochid menyatakan, itulah sebabnya kiai sekarang tidak punya muruah atau wibawa. Jadi jangan heran kalau sekarang waktu pemilu kiai morat-marit ora karuan atau kocar-kacir. Mereka diorat-arit oleh orang yang punya duit. Kalau dulu nggak ada yang seperti itu. Apakah ada semacam iuran anggota untuk NU di zaman dulu? Saya dulu jadi anggota NU tahun 1941. Bekal saya 3,5 gukut atau 350 sen. Saya membayar iuran 10 sen tiap bulan. 10 sen waktu itu setara dengan harga 2 kilo gula dan 2 kilo beras sekarang. Menurut cerita Kiai Mochid, zaman Tebu Ireng tahun 1955, ketika NU menjadi partai politik dan ikut pemilu waktu itu, jurkamnya tidak ada yang disangoni NU, sangu sendiri atau membawa bekal sendiri. Bahkan terjadi di Tuban, waktu itu saya di Tuban, Nahdlatul Ulama bikin kampanye tetapi tidak pakai duit, serta juga jujur menyampaikan tidak punya uang. Caranya bagaimana? Mereka ternyata menyewa gudang rokok besar untuk bikin kampanye di dalam. Orang yang datang, yaitu anggota NU yang datang, ditarik karcis untuk membayar. Mereka mau juga membayar karcis itu, serta pengunjungnya pun penuh menurut Kiai Mochid. Coba sekarang, diundang kampanye pasti tanya, ada ongkosnya apa enggak? Kalau diundang istighosah tanya, ada ongkosnya enggak? Saya khawatir besok-besok kalau diundang Jumatan tanya ongkos juga. Kiai Hasyim adalah sosok ulama. Aktivitas sehari-hari beliau bukan sekedar mengajar saja, tapi juga mengamalkan apa yang telah diajarkan tersebut. Berdagang, berjuang di masyarakat dan bangsa merupakan bukti nyata beliau sebagai ulama yang mengamalkan dengan sebaik-baiknya ilmu yang telah beliau peroleh. Semoga kita dapat meneladani kebaikan-kebaikan beliau.